Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 jalan menuju surga. Ini kitab disusun oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, yang dimana insya Allah hari ini kita menjadi pendukung bapak-bapak. Bagaimana para suami itu punya hak yang wajib untuk dilaksanakan oleh para istri, oleh para wanita yang menjadi istri dari laki-laki tersebut. Di sini disebutkan di dalam pembahasan 135 halaman 176, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami, dan itu merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Di sini Syekh Nayyib membawakan beberapa hujjah dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana pada saat itu ada satu kejadian, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu datang ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang: Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Mu'adz bin Jabal melihat masyarakat Syam, penghormatan mereka kepada para tokoh masyarakat mereka, kepada rahib, pendeta, dan pastor mereka dengan cara sujud. Dipikir oleh Mu'adz bin Jabal ini adalah sesuatu yang sifatnya baik, dan beliau ingin mempraktekkan itu ketika berjumpa dengan Nabi SAW. Yang dimana dilihat oleh Mu'adz bin Jabal, masyarakat Syam ketika menghormati dan memuliakan para tokoh masyarakat mereka dengan cara sujud. Sekembalinya dari Syam, sudah sampai di Madinah, Mu'adz bin Jabal berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan langsung sujud. Kemudian Rasulullah marah.
Ya Mu'az, sujud ini hanya diperuntukkan untuk Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk selainnya. Kata Mu'adz bin Jabal, aku cuma sekedar ta'ziman lakum, sekedar pemuliaan kepada antum, sekedar menghormati antum ya Rasulullah. Aku baru datang dari Syam, aku lihat penduduk Syam menghormati para tokoh masyarakat mereka dengan cara sujud. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha." Jikalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang lainnya, jika dapat izin dari Allah Jalla wa'ala, diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan seseorang untuk sujud lagi kepada seseorang yang lain, maka niscaya kata Nabi SAW, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suami, ya, yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang istri. Subhanallah. Dan kemudian di ujungnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha." Dan seorang perempuan itu tidaklah mendapatkan manisnya keimanan sampai si perempuan tersebut menjalankan hak suaminya. Ya salam. Ini teguran luar biasa nih buat ibu-ibu hari ini. Yang dimana yang tidak taat kepada suami, padahal suami memerintahkan kebaikan, ya, maka terkena ancaman ini. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang hak-hak suami yang wajib untuk dijalankan oleh istri. Hadis yang kedua, ya, disebutkan di sini, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha. Tidaklah pantas bagi manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya jikalau diizinkan dan dibolehkan, dianggap pantas misalnya, meskipun ini tidak pantas bagi manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya. Sungguh aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami yang wajib untuk dijalankan oleh, ya, istrinya tersebut. Sampai-sampai diceritakan di sini oleh Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafriqa ra'sihi qurhatan tanbajisu bil qayhi was sadidi summa istaqbalathu falahasathu ma adat haqqahu. Ini permisalan ya Bu ya. Kata Nabi, walau demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Tangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jika sekiranya dari kaki suami sampai ke kepalanya itu, ya, ada borok yang mengeluarkan darah dan nanah. Kemudian dia menghadapinya, si istri ini menghadapinya dan membersihkannya dalam rangka untuk menunaikannya. Dia belum dianggap menunaikan haknya. Subhanallah. Anak udah rawat suami anak, Ustaz. Suami anak 20 tahun stroke, ya, di kamar doang, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Jangan ibu menganggap bahwasannya ibu sudah menjalankan hak suami.
Itulah surganya ibu, ya, ketika menjalankan hak suami tersebut. Subhanallah, jangan sampai ya ada kepikiran Bu ya, ketika mendapatkan suami yang sakit begitu luar biasa lamanya, ibu kemudian terpikir di kolbu ibu atau di hati ibu, kapan kira-kira laki-laki ini meninggal dunia. Nah, subhanallah, jangan sampai ada seperti itu. Sampai dikatakan oleh Nabi, ini kan bayangan suami yang sakit kan. Subhanallah, artinya keluar darah, borok yang mengeluarkan darah dan nanah. Bayangkan, membuat kita geli lah seperti itu. Artinya pastilah tercium aroma-aroma yang tidak sedap, aroma-aroma yang ya tidak bagus yang tercium oleh hidung kita. Kemudian istrinya Masya Allah taat kepada suaminya. Dia rawat suaminya. Ya, membersihkan kotoran-kotoran tadi itu. Jangan merasa kita sudah menjalankan hak suami. Allahu Akbar. Naam. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para wanita. Mau tidak aku kabarkan kepada kalian tentang para wanita yang dijamin masuk surga. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, maukah aku sampaikan kepada kalian, wahai para laki-laki, tentang istri-istri kalian yang ada di surga. Para sahabat pun serempak menjawab, Naam ya Rasulullah, apa itu? Subhanallah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, setiap istri yang penuh kasih sayang, lagi subur melahirkan, apabila dia marah, dia diperlakukan dengan buruk, atau suaminya marah, dia berkata, tanganku ini selalu berada di tanganmu. Aku tidak akan bercelak sampai kamu ridho terhadapku. Ya salam. Yang ada kan sebaliknya sekarang ini. Subhanallah. Suami ya mendapatkan wejangan dari istri. Dengan omelannya di setiap pagi sampai siang dan berkelanjutan sampai malam. Mudah-mudahan bukan, ini ibu-ibu yang di sana, bukan di sini. Nah, jelas ibu-ibu? Subhanallah. Jadi kalau misalnya seorang suami marah, ngomel kepada kita. Bapak ibu, dalam masalah berumah tangga. Bapak siapapun perempuannya. Bapak keliling dunia ini. Mau cari yang bagaimanapun. Tetap mendapatkan perempuan itu sama jenisnya. Bukan begitu? Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan begitu? Mau bule yang bukan bule dan seterusnya. Kali enak ya kawin sama bule. Menurut antum ada kebebasan di situ. Pulus masing-masing misalnya begitu ya. Sama aja. Antum datang ke negeri apapun sama aja. Karena wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok. Yang dimana tugas kita sebagai laki-laki ini untuk meluruskannya. Kalau bapak pakai kekerasan patah. Minta cerai dia. Bukan begitu? Tapi kalau bapak subhanallah seperti ya sapi yang ditusuk hidungnya itu, yang di mana-mana dia mau kemana jalannya, maka dia tetap bengkok selama-lamanya. Makanya ketika menegur para wanita yang salah itu dengan cara yang baik, dengan santun, penuh etika dan penuh hormat, karena perasaannya itu lebih ya menang ketimbang ilmunya sendiri. Bukan begitu? Bapak-bapak berpikir kalau kawin sama muallimah, ustazah, hafizah, dikira nggak ada pertentangan nih. Sama aja, nggak ada beda. Sama aja. Coba antum coba deh kawin sama hafizah yang hafal Quran. Mungkin untuk memasukkan ilmunya lebih mudah. Tapi jangan disangka ya bahwasannya statusnya itu ya berbeda dengan yang lain, sama. Betapa banyaknya kita dapatkan ada ustadz kawin sama ustadzah atau hafizah. Ketika kita lihat ujung-ujungnya kok bercerai juga. Ya kenapa? Ya itulah tadi. Ada dari dua belah pihak yang tidak sabar menjalankan roda rumah tangga ini. Maka oleh sebab itu runtuhlah rumah tangga itu. Nah, seorang perempuan yang baik, solehah, ahlul jannah. Ketika mendapatkan suaminya tersebut marah, dia mendekati suaminya dengan merayu suaminya. Dia pegang tangannya,
kemudian mengatakan, wahai suamiku, maafkan aku dikarenakan hilapku. Ketika engkau tidur, aku membuka dompetmu dan aku ambil apa yang ada di dalam tersebut. Demi Allah, aku tidak bakalan berdandan sampai engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Suaminya dalam hati, lu gak berdandan, ya gak ada masalah. Aku akan buka pos yang baru lagi, kan seperti itu. Nah, tapi ini kan artinya menunjukkan kesabaran seorang istri dan istri itu merayu suaminya. Karena itu memang tugasnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maksud kata-kata aku tidak akan bercelak adalah aku tidak akan merasakan tidur nyenyak sampai engkau meridhoiku wahai suamiku. Artinya ridhoilah wahai suamiku. Jangan sampai aku tidur aku gelisah dikarenakan engkau masih menyimpan amarah dan menyimpan sesuatu yang tidak enak di kolbuku dan pikiranku. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Dan subhanallah para wanita itu paling banyak diinfokan oleh Nabi SAW kabar masuk ke dalam jannah dan surga. Dan rata-rata ibu-ibu ya, amalannya itu ringan. Ya, kalau kita lihat ya, tapi untuk pelaksanaan menurut ibu-ibu ini susah. Apa di antaranya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu melaksanakan salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Gampang gak menurut ibu-ibu? Gampang gak? Salat 5 waktu ya Allah gak ada jawaban? Gampang, oke gampang ya. Wasomat syahraha, berpuasa 1 bulan full. Gampang tidak? Mudah? Mudah. Masih punya utang puasa? Tinggal 4 bulan lagi Ramadan ya kan? Seperti itu. Nah, ya alhamdulillah gak ada utang puasa. Mungkin kena tua ya. Seperti itu. Nah. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia jaga syahwatnya, kehormatannya. Syahwat dan kehormatannya hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami ketika suami memerintahkan kebaikan. Ketika seorang wanita melaksanakan 4 hal ini, maka qalatil jannatu laha, surga berkata kepada itu wanita, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silahkan engkau wahai perempuan masuk ke dalam surga lewat pintu-pintu surga yang engkau sukai dan senangi. Pintu surga ada 8. Seorang perempuan yang sanggup untuk menjaga dan mengamalkan 4 hal ini dipastikan jaminan surga. Menurut ibu gampang sholat, bukan begitu? Tapi kenyataannya kenapa wanita itu kok ditekankan tentang 4 hal ini? Kok tidak ditekankan kepada laki-laki? Ibu pernah datang ke undangan? Pastinya pernah, ke kawinan. Dan pastinya juga pernah melaksanakan acara perkawinan tersebut. Entah anaknya, saudaranya, dan lain-lainnya. Coba bapak-bapak perhatikan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut ketika terjadi acara walimah atau resepsi pernikahan. Subhanallah, akad nikah itu baru berlangsung setelah maghrib. Ibu-ibu ini itu sudah kumpul di gedung perkawinan atau di tempat perkawinan jam berapa, Bu? Jam 2. Atau habis zuhur. Apa tugasnya? Dandan. Subhanallah, it's okay, gak ada masalah. Masalah dandan, tapi niatnya jangan sampai salah niat ya. Seperti itu. Tapi subhanallah, ketika kita sodorkan makanan, ketika kita sodorkan minuman, kita jamukan. Ibu silahkan makan dulu, minum dulu. Enggak, untuk sementara waktu aku puasa dulu.
Kenapa? Takut batal wudhu. Loh, kalau batal wudhu kan tinggal berwudhu lagi. Kan asar, maghrib nanti, termasuk isya juga. Gak takut batal Ustaz. Emang kenapa sih kita sedikit kepo dan pudul kan? Seperti itu. Sayang nih Ustaz, sayang. Sayang apa? Emang, memang bedak zaman dulu nih. Ya, ini 5 juta Tat. Allahu Akbar. 10 juta, apalagi yang jadi pengantennya itu. Allahu Akbar. Pantasan kok kita lihat sekarang ini, ya Allah, perasaan hitam tuh kok jadi putih. Ustadz gak tahu kata dia. Ini bisa dipoles sekarang. Allahu Akbar. Nah itu kan, iya enggak Bu? Iya enggak? Mungkin ibu-ibu di sini enggak, udah ngaji kebetulan. Tapi yang jadi pengantin yang kesian tuh. Subhanallah. Sampai mempelai laki-lakinya. Ya, pengantin laki-lakinya itu. Subhanallah ikutan gak sholat juga. Gak enak sama abah mertua. Gak enaknya pas awal kawin doang. Setelah itu seenaknya. Subhanallah. Maaf ya bapak, ibu. Apalagi yang jadi pengantin. Apalagi yang datang ke undangan. Tolonglah ya. Tetap sholat seperti itu. Jangan sampai tidak sholat. Apalagi durasinya panjang ya. Cukup nggak ibu-ibu kalau kawinan itu 2 jam aja gitu. 1 jam akad nikah, 1 jam resepsi. Cukup nggak? Kok nggak jawab? Nggak cukup kan? Subhanallah ya. Kenapa jadi lama ya Bu? Kenapa kawin itu jadi lama? Subhanallah. Karena acara ibu-ibu. Bukan begitu? Bapak-bapak ini waktu kawinan itu cuma udah. Pah ini ya. Oke. Pah ini ya. Oke. Yang penting pulusnya ada. Kata ibu-ibu itu. Nah, begitu. Subhanallah. Istri yang paling banyak dalam masalah. Bergelut tentang masalah perkawinan itu. Termasuk hak-hak Allah dia tinggalkan. Yaitu apa? Sholat. Apalagi zaman ibu-ibu kita ini nih. Waktu dulu kan kawin sampai 3 kali apa 4 kali ganti pakaian tuh Bu. Subhanallah. Enggak sholat dong waktu itu Bu. Akuilah. Nah. Dikodok Ustadz, dikodok. Pas sudah selesai jam 11 malam. Bagus dikodok semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah mengatakan. Karena memang wanita ini. Tanpa sadar dia meremehkan sholat. Bukan begitu? Apalagi kalau sudah datang ke mall, belanja. Allahu Akbar. Dari pagi sampai maaf ya. Subhanallah sore demen. Diingatkan. Sholat yuk. Gampang. Di rumah aja. Subhanallah. Nah ini Rasulullah mengingatkan itu. Termasuk puasa juga. Ya perempuan kan paling gampang untuk beralasan untuk tidak puasa. Apalagi perempuan yang masih muda. Bukan begitu? Ketika dibilang sama abahnya. Kok gak puasa nak? Lagi dapat bah. Gak mungkin dong abahnya periksa-periksa itu. Ya. Subhanallah. Termasuk menjaga syahwatnya, kehormatannya. Ibu jangan bebas-bebas bergaul dengan laki-laki Bu. Sekedarnya aja. Ya ada perlu ya sampaikan. Sudah selesai keperluan selesai deh. Jangan berlama-lama. Bayangkan ibu-ibu lebih demen dengan laki-laki yang lain ketimbang suaminya. Sama suaminya sumpek banget melihatnya. Allahu Akbar. Bapak-bapak juga begitu sama aja. Sama perempuan yang bukan istrinya lama banget ngobrolnya. Ceritanya ada aja. Ya dari hulu ke hilir. Dari A sampai ke Z, ada aja. Memang ada setan yang ketiga di situ. Coba dikawinin deh Pak, perempuan itu. Sama aja dengan istri yang sekarang. Nah, Allahu Akbar. Nah yang terakhir ini yang susah ini perempuan. Wa ata'at zaujaha. Taat kepada suaminya ketika suami memerintahkan kebaikan. Makanya kan ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat id. Sudah khutbah, sholat id juga. Rasulullah secara khusus mendatangi jamaah wanita.
ditemani oleh Bilal dan ditemani oleh Jabir radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa taf'alna al-khairat al-ihsan. Wahai para wanita, tolong ya, kalian ini banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Ada seorang perempuan yang protes, ya Rasulullah, kenapa kok ditekankan kepada kita, laki-laki enggak begitu penuh dengan penekanan tadi. Faqala Rasulullah menjawab, ittala'tu an-nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ditampakkan kepadaku neraka dan paling banyak penghuninya siapa, Bu? Wanita. Ada seorang perempuan berdiri, digambarkan wajahnya itu kuning langsat. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Hal yusyrikna billah? Apakah mereka menyekutukan Allah? La, tidak. Hal yakfurna billah? Apakah wanita tersebut kufur kepada Allah? Tidak. Lalu kenapa kok wanita paling banyak masuk neraka? Faqala Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Suka mengingkari kebaikan suaminya, suka mengingkari kebaikan yang lain. Wanita ini paling lupa, paling gampang melupakan kebaikan orang. Subhanallah, dia punya bestie nih, soulmate banget, sehati banget. Terjadi masalah. Muskilahnya sebenarnya masalah yang biasa. Biasa kan ibu-ibu itu saling menjodohkan anaknya. Ini ibu yang satu punya anak perempuan. Temannya yang bestie tadi punya anak ya laki-laki. Berusaha untuk dijodohkan. Yang laki-laki sih demen banget tuh deh. Subhanallah, anak perempuannya nggak mau. Enggak deh mah, kayaknya aku nggak ada feeling sama dia. Nah, sebagai ibu yang baik kan dia nggak bisa maksakan. Disampaikanlah omongan ini kepada temannya tadi, kepada bestinya tadi. Maaf ya anakku kayaknya ya belum mau untuk menikah sekarang ini. Padahal alasannya sudah cocok banget itu. Ya kan? Tapi ada yang menerima, ada yang gak menerima. Subhanallah, apalagi kadang rada-rada bohong sedikit. Maaf ya anakku tahun ini nggak kawin dulu, nggak mau untuk menikah dulu, ingin menyelesaikan sekolahnya dulu. Subhanallah. Setelah 2 bulan ada laki-laki yang lain melamar tuh perempuan. Kawin tahun yang sama. Gak bikin meradang tuh. Bestinya tadi. Terpisahlah hubungan pertemanan tadi. Padahal nih subhanallah habis kajian di Hidayah. Ayo kita ke restoran ini dulu ya. Ayo mampir ke rumahku dulu ya. Ayo kita makan roti dulu ya. Ayo kita rujak dulu ya. Dulu. Subhanallah. Sekarang sudah sekedar say hello. Apa kabar? Baik. Jalan lagi. Bahkan pura-pura gak melihat. Bukan begitu Bu? Lupakan kebaikan gampang banget. Itu temannya, bestinya tuh. Ini suami yang hari-hari sama dia. Allahu Akbar. Enggak kesalahan sih sebenarnya dilakukan oleh suami. Subhanallah. Ibu pernah kesel gak sama suami ibu Bu? Sama laki-laki juga pernah kesal sama istrinya. Bukan begitu Pak? Cuma kan disimpan aja itu loh. Subhanallah dalam hati, ya Allah menggerogoti banget nih. Mudah-mudahan tetap sehat nih. Kan seperti itu. Makanya kan ada sohib tuh kadang. Kita dulu lihat nih ganteng banget nih sohib kita itu. Masya Allah ya perawatannya ya subhanallah luar biasa. Kulitnya putih bersih. Ketika kawin jadi hitam. Rambut beruban. Ada yang begitu. Subhanallah. Ya stres. Mendapatkan istrinya. Allahu Akbar. Enggak berani saya meneruskan. Seperti itu. Nah. Mengingkari kebaikan suami. Suami ada salah. Oke lah namanya laki-laki. Namanya suami manusia kan. Subhanallah. Ibu-ibu kemanapun ibu jalan menemukan laki-laki. Sama, modelnya sama seperti itu. Dia bukan malaikat. Pasti ada khilaf dan salah.
Ini kan ada sebagian curhatan ibu-ibu nih akhwat. Enak kali ya kalau kawin sama ustadz. Enggak enak bu. Enggak enak. Ibu ditinggal-tinggal terus. Belum lagi kalau kajiannya akhwat semua. Cantik-cantik lagi akhwatnya. Enggak stres ibu. Allahu Akbar. Enggak enak ditinggal. Umroh lagi diajak kagak. Iya kan? Keluar kota lagi keluar kota. Sama bu, sama laki-laki itu. Suami ibu yang sekarang ini lebih baik mungkin. Jangan. Ustadz kan pencitraan di hadapan ibu-ibu. Kayaknya baik banget gitu kan. Coba ibu kawin sama dia. Sama aja ya sama suami. Ya Allah, tambah pelit lagi daripada yang pertama. Iya kan? Itu curhatan ibu-ibu loh sama Ustadz. Iya. Ustadz teman inti sama aja Ustadz. Ya, sekarang aku sudah bilang Kakanda jangan. Yang sekarang the best, baik sama aja. Subhanallah Ustadz bukan nabi. Nah bukan apa manusia. Ada marahnya, ada melonjaknya. Yang jelas kurang pulusnya. Kan seperti itu. Nah maka oleh sebab itu kita banyak bersyukurlah dengan kondisi suami kita sekarang ini. Jangan suka membanding-bandingkan dengan suami tetangga, dengan suami teman dan lain sebagainya. Syukuri apa yang ada. Jangan sampai nih kita terkena ancaman tadi. Suka mengingkari kebaikan suami. Namanya manusia ada khilaf, salah pasti. Terkadang bikin kesal, iyalah seperti itu. Nah, kadang suami dengan susah payahnya dia bekerja, kemudian di luar sana ada problem dan masalah, kemudian datang ke rumah dalam kondisi yang cemberut, nggak ada senyuman, maklumin deh. Tapi dia baik memperhatikan ibu, memperhatikan anak-anak ibu. Subhanallah, rumah disediakan, mobil disediakan, setiap ada kawinan, pakaian seragam selalu dibelikan. Apalagi setiap kali mau apa selalu tersedia. Kalau misalnya ada khilaf-khilaf sedikit maklumin. Seperti itu. Nah, jangan suka menggoda dalam artian. Kenapa muka dilipat begitu? Enggak apa-apa. Kalau suami sudah ngomong begitu ya enggak apa-apa. Ditanya lagi. Suka, demen banget. Lu mau tahu urusan gue nih? Serius nih? Ya, sampai suami bilang begitu. Emang kenapa? Aku pingin tahu juga dong. Habis ditipu 3M. Mau kata apa? Ya Allah, lu bahlul banget jadi suami sampai ditipu. Nah, ditambahin lagi begitu. Astagfirullah. Alhamdulillah gak dicekik akhir itu. Nah, oleh suaminya. Nah, maka oleh sebab itu syukuri. Tapi ketika suami salah, sampai berani mengatakan, kata Nabi SAW, aku gak pernah lihat selama kita berumah tangga ini, kamu berbuat baik kepadaku. Hah? Kata suaminya, tuh rumah yang di situ, yang 30 kali 30 itu atas nama kamu, bukan begitu? Itu bukan kebaikan. Tuh pakaian yang 4 lemari, setiap lemari 100 pakaian, itu bukan kebaikan. Sudahnya nih aku beliin Mercy yang terbaru atas nama kamu. Aku pakai hari-hari cuma Avanza. Subhanallah. Itu bukan kebaikan. Ya, belum lagi yang lainnya. Enggak ada baik-baiknya kamu. Subhanallah. Sampai diistilahkan itu hujan 1 tahun dihapus oleh panas 1 hari. Hujan itu kan lambang kebaikan tuh. Baik terus. Ada kesalahan, habis semua kebaikan itu. Nah itu yang mengakibatkan wanita itu apa? Masuk neraka. Allahu Akbar. Tapi di sini nggak ada kan ibu-ibu begitu? Di sebelah sana ada. Nah, Rasulullah sampai mengatakan begini juga. La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya padahal dia masih membutuhkannya. Benar kan Bu? Suami kasih nih. Pokoknya hari ini 10 juta ya, 10 juta. Ya Allah yang gak ada duit. Nih ada ya 3 juta ya, silakan ambil. Enggak mau aku. Assalamualaikum, di atas meja duitnya ya. Suaminya jalan, dia ambil juga 3 juta itu. Subhanallah. Enggak ada terima kasih wala syukran wala apa.
Subhanallah, suaminya pulang lagi di sore hari, tetap aja seperti perang dunia ke-21. Allahu Akbar. Tapi ketika ditanya, 3 juta tadi siapa yang ngambil ya? Subhanallah. Nyonya Pak, subhanallah. Allahu Akbar. Ya kan begitu. Makanya syukurilah. Kadang nih suami bawa makanan, saking dia ingat dengan istrinya. Tapi makanan yang memang bisa dibuat oleh istrinya di rumah. Nasi goreng. Iya kan? Subhanallah, dibawakan. Khusus untuk istrinya yang tercinta. Ketika diserahkan, ini enak nih nasi goreng tadi, subhanallah. Ana makan sama ustadz tadi situ, di warung itu enak. Cobain deh. Ketika dibuka, ya Allah nasi goreng begini doang. Dipikir apa? La ilaha illallah kata suaminya. Dari sejak itu dia gak pernah lagi bawa makanan ke rumah. Gara-gara ibu juga. Subhanallah, maka oleh sebab itu syukuri. Ya, kalau bisa kalau toh nggak enak, cobain. Ini nggak kadang nggak enak, jelas nggak enak ini. Cobain 1 sendok aja deh. Tunjukkan kita ini baik kepada suami kita ibu. Atas 1 sendok. Gimana enak nggak? Ya gimana ya? Kalau boleh jujur sih lebih enak buatan aku. Oh iya kamu the best deh. Kan paling tidak menunjukkan kebaikan kita. Ketika suami itu bawa makanan kita bisa merasakan itu. Meskipun itu gak habis. Ujung-ujungnya dimakan hadamah. Ya kan seperti itu. Gak ada masalah. Tapi kita tunjukkan sikap yang baik ketika suami itu membawakan sesuatu kepada kita. Nah wallahu a'lam bissawab. Nah makanya ya para suami itu memperhatikan luar biasa. Sampai-sampai dikatakan bapak-bapak ya. Sifat dari salafun salih itu. Kalau istrinya itu melahirkan. Itu selalu ngasih hadiah. Hadiahnya khusus. Ya kan. Saya gak tahu antum. Ketika istri antum melahirkan biasa aja kayaknya. Yang penting anak-anak sehat, lengkap dan sempurna. Subhanallah. Ya seperti itu. Nah padahal ya ini kebaikan ya. Ketika suami istri itu melahirkan. Kebetulan semuanya sehat-sehat, baik-baik semua, kita kasih hadiah lah. Misalnya seperangkat apa yang disukai oleh istri. Kalung, gelang, cincin. Subhanallah ya. Yang 2 gram aja, yang sedikit-sedikit aja. Tapi yang lengkap gitu kan seperti itu. Kalau nggak bisa juga yang kita bisa lah. Tas misalnya. Buat kamu. Ya, kalau perlu kita bilang online aja online. Ya, yang ini mau enggak? Oke. Enggak apa-apa nih harga 5 juta. Enggak apa-apa, pada bismillah. Subhanallah. Kan belum tentu lagi dia hamil, bukan begitu? Subhanallah. Tapi hamil lagi Ustaz, alhamdulillah. Kasih hadiah lagi. Itu kan sunnah dalam artian kebaikan kita kepada istri. Perhatian banget Masya Allah. Dikasih hadiah. Itu yang membuat para istri itu pingin hamil lagi Bapak. Karena berhubung Bapak setiap kali istri hamil gak kasih hadiah, dia gak mau hamil lagi. Bukan begitu? Tapi subhanallah terlambat ya ibu-ibu. Kenapa dulu gak minta hadiah bu sama suami? Nah sayang banget terlambat. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Nah pernah diceritakan oleh Husain bin Mihsan radhiyallahu an. Bahwasannya ammatahu, jadi tantenya ammah itu, ammatun itu bibi dari pihak ayah. Jadi saudara abah kita, saudara perempuan abah kita. Itu dalam bahasa Arab ya, ammatun. Kalau sekiranya bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan dari pihak ibu kita, itu khalatun. Ya khalatun. Nah pernah amehnya Husain bin Mihsan ini datang kepada Nabi SAW. Ditemani oleh Husain bin Mihsan. Kemudian Nabi bertanya kepada amehnya atau tantenya Husain bin Mihsan. Adzatu zaujin anti, kamu sudah bersuami belum? Qalat, na'am, sudah ya Rasulullah. Lakulah aku sudah menikah. Qala Rasulullah, kaifa anti lahu? Bagaimana kehidupan kamu bersama dia? Nah ini pertanyaan kan luar biasa kan? Rasulullah, kaifa? Bagaimana keadaan kamu dengan dia? Kamu baik atau tidak baik? Merasa senang atau tidak senang? Dan seterusnya. Qalat. Kemudian tantenya Husain bin Mihsan ini menjawab. Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu.
ya, aku tidak pernah pelit dalam mengorbankan pelayananku untuk suamiku, kecuali yang aku tidak mampu laksanakannya. Subhanallah. Qala Rasulullah, fanzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, cobalah lihat dirimu dengan sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, bahwasannya suami itu apa? Bisa menjadi surga kita, bisa juga menjadi apa? Neraka, ya, untuk seorang istri. Maksudnya apa? Kata Al-Imam Al-Manawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, bisa jadi surganya seorang perempuan, bisa jadi nerakanya seorang perempuan. Maksudnya huwa sababun lidukhuluki al-jannah biridahu anki. Bahwasanya suami itu bisa jadi menyebabkan seorang istri itu masuk surga dikarenakan ridhonya suami kepada istrinya. Tapi bisa jadi dia masuk neraka dikarenakan ya tidak ridhonya suami kepada istrinya. Subhanallah. Maka oleh sebab itu fa'ahsini usratahu. Maka oleh sebab itu perbaikilah bermuamalah dengan suamimu. Jangan sekali-kali mengingkari perintahnya atau tidak mau taat kepadanya ketika dia memerintahkan kebaikan, selama perintahnya itu bukan maksiat. Naam. Dan tetap ya bersyukur akan hadiah yang tetap dia berikan. Dan janganlah sampai dia bersikap nusus atau maksiat kepada suaminya. Nah, gampang kan? Seperti itu. Dalam berumah tangga, ibu-ibu ini dari 30 tahun atau 40 tahun pernah enggak berbicara kepada suami ibu, Mas atau Kang atau Abang, ridhoi aku ya. Pernah enggak, Bu? Kayaknya enggak pernah ya. Karena gengsi kan. Seharusnya dia yang minta ridho anak, kata ibu-ibu begitu. Karena dia yang sering menyakiti anak, kata ibu-ibu begitu. Makanya kan biasanya tuh kalau seorang istri mau operasi atau sudah sakit-sakitan, nah itu baru sadar itu biasanya. Mas, maafin aku ya. Kalau sekiranya aku gak ada umur, tolong diridhoi aku ya. Aku ridho, ikhlas. Kalau aku meninggal dunia kamu kawin lagi, gak apa-apa. Aku ridho banget. Kan seperti itu. Tapi ada wanita-wanita, yang satu ini jangan tetap. Kan seperti itu. Pernah gak ibu mendapatkan istri seperti itu? Atau seorang perempuan seperti itu? Kayaknya jarang ya. Malah dia bersikap gengsi kepada suaminya. Untuk minta ridho dari siapa? Dari suaminya. Sebelum tidur saja kadang ya biasa saja. Malah dibalikin apa? Suaminya itu di belakangi dia. Dalam artian punggungnya itu percis berada apa? Ya dalam artian berada di hadapan apa? Wajahnya suami. Saking apa? Tidak sukanya dia dengan suaminya atau kesalnya dia dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian hak-haknya suami itu apa sih yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang istri? Nah ini ada beberapa hak nih. Catat ibu-ibu. Subhanallah. Kata para ulama itu kan qaidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu dan ikatlah ilmu ya dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kita kan maklum sudah pada tua ini. Kalau modal hafalan nih ibu-ibu, kayaknya lupa lagi nih. Subhanallah. Kadang yang ditulis aja nggak dibaca, bukan begitu? Nah maka oleh sebab itu ditulislah hari ini. Ini sekedar untuk menyadarkan kita, mungkin selama ini kita belum menjalankan hak ya dari suami. Nah hari ini memang kajian khusus untuk ibu-ibu. Karena berbicara tentang hak apa? Hak suami. Karena ini babnya, ibu juga yang milikan buku buat Ustadz ini. 175 jalan menuju surga. Nah ibu kenal kan hari ini? Nah seperti itu. Yang pertama, wanita yang cerdas, yang smart dan pandai akan selalu mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW. Dan salah satu wujud untuk memuliakan dan mengagungkan Allah dan Rasulnya adalah menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya. Wanita yang cerdas
dan pandai akan selalu mengagungkan dan memuliakan apa yang telah diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu wujud untuk mengagungkan dan memuliakan Allah dan Rasul-Nya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya adalah menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya penghormatan. Jelas, Bu? Nah, seorang istri bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suaminya. Karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu di antara syarat masuknya surga. Ya salam. Kalau laki-laki nggak ada syarat ya. Kalau perempuan ada syarat ini. Salah satu syaratnya seorang perempuan masuk ke dalam surga ternyata apa? Taat kepada suami. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang dimana tadi berkaitan dengan 4 amalan tadi, Bu. 4 amalan tadi apa, Bu? Yang membuat wanita masuk surga? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat apa? Taat kepada suami. Maka sebab itu wahai wanita muslimah, ya, Allah Jalla wa Ala menjadikan ketaatan ibu kepada suami ibu adalah sebagai ibadah kepada Allah, sebagai amal soleh ibu. Dan itu termasuk apa? Dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala syarat masuk surganya seorang perempuan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana halnya sholat dan puasa, bukan begitu? Akibat tidak sholat masuk neraka, bukan begitu? Akibat tidak puasa Ramadan masuk ke dalam siksa api neraka. Termasuk akibat tidak taat kepada suami, bisa jadi dia dilempar ke dalam siksa api neraka. Jelas ibu? Nah. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita sebagai seorang istri, selama perintahnya itu adalah kebaikan, maka wajib untuk apa? Ditaati. Nah, maaf ya Bapak dan Ibu, kalau sekiranya terjadi 2 pilihan yang sangat berat. Pada satu sisi kita harus taat kepada suami. Pada satu sisi yang lain kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Kebetulan perintahnya keduanya pun juga semuanya baik-baik. Semuanya bagus-bagus. Semuanya adalah ya tidak bertentangan dan tidak ada maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, pada saat ketika ibu mendapatkan kondisi seperti itu, yang mana yang lebih didahulukan? Ketaatan kepada kedua orang tua atau kepada suami? Suami. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperti misalnya orang tua kita sukanya ya ketika ada acara nanti nasi uduk dan nasi ulam. Sedangkan suami kita dia ingin nasi kapsah dan nasi mandi. Ketika ada pilihan yang seperti ini, yang mana? Kemauannya orang tua atau kemauannya suami? Suami. Kalau saya menyarankan ibu-ibu dua-duanya. Kenapa? Karena kan mudah. Tinggal porsinya aja dikurangi. Ya, sekian porsi untuk suami, sekian porsi nasi uduk dan nasi ulam tadi buat ya abah dan umi kita. Kan seperti itu. Gampang kan? Nah, ini kan sekedar bahasa gampangnya saja. Mungkin masalahnya bukan itu, tapi nanti ada sesuatu hal yang berat banget pilihannya itu. Yang dimana harus memilih antara kita harus mendahulukan orang tua kita ataukah mendahulukan suami kita. Maka pada saat itu ibu harus mendahulukan siapa, Bu?
suami. Seperti itu. Contoh ya, contoh nih. Semuanya baik. Semuanya baik. Kebetulan orang tua ibu mengajak ibu umroh di bulan Ramadan. Bersamaan dengan itu, suami bukannya tidak mengizinkan. Kata suaminya, yang aku ini kan Ramadan mau ke Malaysia. Kebetulan ada bisnis yang mau diselesaikan. Anak-anak gimana? Bilang deh sama abah umimu. Kalau dibawa anak-anak gak apa-apa. Masalahnya kan dia gak mau ngajak. Karena anak-anak masih kecil menurut mereka. Kalau saran aku, kamu gak usah ikut untuk umrah tahun ini. Nanti insya Allah kalau kita ada rezeki kita berangkat bulan Syawal atau setelah hajian. Menurut ibu, suami ibu egois ya kalau ngomong begitu bu? Yang benar. Nah pada saat posisi begitu nih, maaf ya, ini kan umrah kebaikan kan? Jangan sampai ada isu nih seakan-akan suami itu gak ngizinkan kita sebagai istri ibadah kepada Allah. Salah satunya ibadah umrah. Nah pada saat itu ibu taat kepada orang tua, mengikuti keinginan orang tua atau mengikuti keinginan suami bu? Suami lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu kadang ya. Bu, suami itu kan pakaian ibu. Begitupun ibu juga pakaian suami. Artinya luar dalamnya sudah tahu banget gitu loh. Dan suami ibu baik banget seperti itu. Bukan menentang apa-apa. Nah yang sering terjadi kebiasaan begini. Ada keluarga besar kawinan di luar kota. Subhanallah. Bersamaan dengan itu suami ibu perlu ibu di Jakarta ini. Ya Allah aku gak pernah kesini nih. Aku masa gak berangkat terus. Aku ngizinkan tapi waktunya kan kamu tahu sendiri ya. Aku sibuk super luar biasa nih kirim barang ke sini itu. Aku khawatir kondisi anak-anak. Aku juga khawatir akunya gak bisa menghandle. Selama ini kan yang membantu aku kamu nih gimana? Nah pada saat itu datang ke kawinan keluar kota bersama orang tua atau nemani suami di Jakarta bu? Benar nih. Ya, oke. Karena kan ibu kalau jalan-jalan pasti nikmat. Kalau nemani suami kan belum tentu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kan dikira sesuatu hal yang sifatnya gampang. Tapi nanti coba kita lihat. Suatu saat ibu akan mendapatkan problem ini. Yang dimana memilih antara pilihan yang diinginkan oleh orang tua kita. Atau pilihan yang diinginkan oleh suami kita. Tapi begini bu. Kalau suami ibu. Orang tuanya punya keinginan tertentu. Tapi bersamaan dengan itu, seorang istri juga punya keinginan tertentu. Kira-kira suami itu ikut istrinya apa ikut orang tuanya? Bu, sekali lagi nih pertanyaan. Suami ibu, orang tuanya masih hidup. Orang tuanya punya keinginan tertentu lah. Ya, ingin ngajak ya suami ibu umrah di bulan Ramadan. Tapi mantu gak diajak. Bersamaan dengan itu ibu punya hajat dan keinginan juga. Pinginnya Ramadan ini suami ibu gak kemana-mana. Kira-kira pilihannya yang mana bu? Suami itu taat sama ibu sebagai istri. Atau dia tersebut si suami tadi melaksanakan keinginannya orang tuanya. Orang tuanya. Jadi ibu jangan cemburu ya. Nanti kalau suami ibu kalau lebih condong kepada orang tuanya. Apa-apa ke orang tuanya. Apa-apa ke orang tuanya. Boleh gak bu? Nah, itu bedanya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua. Yang kedua haknya suami sekarang. Di antara hak suami atas istri. Seorang istri harus menjaga kehormatannya dan memelihara kemuliaannya serta mengurusi hartanya dan anak-anaknya dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Di antara hak suami, seorang istri harus menjaga apa? Kehormatannya dan memelihara kemuliaannya. Serta mengurusi hartanya, anak-anaknya,
dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34. Menjaga kehormatan suami. Subhanallah. Mungkin ya Bu ya, ibu mendapatkan ada kekurangan pada suami ibu. Ada hal-hal yang membuat kesal ibu terhadap suami ibu. Tapi boleh nggak ibu ceritakan kekesalan ibu kepada orang lain? Atau marahnya ibu dengan suami ibu ceritakan kepada orang tua ibu? Jangan sama sekali. Hatta nih di rumah tangga ibu sedang terjadi masalah. Sehingga membuat ibu dan suami ibu nggak teguran. Nggak teguran sama sekali. Bahkan pisah ranjang. Masih di rumah, tapi suami tidur di atas, loteng. Ya, sedangkan ibu ya di tempat yang biasa. Tapi ketika di hadapan orang tuanya suami, mertua ibu, atau di hadapan orang tua ibu harus main sinetron. Maksud paham Bu ya, main sinetron Bu ya? Tetap berbaik-baik. Subhanallah. Yang mau kopi apa teh? Padahal tadi sebelum mertua datang, subhanallah, enggak ada tawaran itu. Bukan begitu Bu? Termasuk nih kekawinan sama-sama. Tetap dituntun tuh Bu. Jangan tuh. Lu jalan duluan deh. Subhanallah. Astagfirullah. Di hadapan orang tetap kita kelihatan apa? Baik-baik saja. Meskipun kondisi keluarga tidak baik-baik saja. Bisa nggak begitu Bu? Ini kan kehormatan suami. Subhanallah. Termasuk nih ibu jaga kehormatan suami. Bu, suami ibu ketika kawin sama ibu kan tajir luar biasa. Duitnya kayak tisu. Subhanallah terjadi COVID, dicobalah suami ibu. Berkurang sekarang sampai kerjaan hilang. Subhanallah. Jangan sampai ibu punya sifat ya. Subhanallah. Ada fulus abang disayang, gak ada fulus abang ditendang. Jangan Bu. Nah, ibu gak perlu pakai ngomong sama orang tua ibu. Nih si ini gak ada kerjaan yang sama sekali nih. Hari-hari tidur aja. Padahal gak begitu kondisinya. Ingatlah di masa lalu itu. Bagaimana suami itu luar biasa berjibaku. Sekarang takdirnya memang kondisi ekonomi dalam kondisi yang Allah tentukan susah, berat. Bukan dia gak ada amanah. Dia berusaha sampai buat kue. Kemudian ya jual ini, jual macam-macam sudah yang dijual. Cuma memang kondisinya tidak sama seperti dahulu. Nah itu jangan pakai diceritakan. Apalagi cerita sama orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sampai nuntut cerai. Wal'iyadzubillah. Yang jelas kehormatan suami itu betul-betul apa? Dijaga. Jelas Bu? Nah, termasuk nih misalnya suami ibu itu belum dapat hidayah. Dia sholat, tapi sholatnya di rumah. Ya, belum bisa untuk sholat berjamaah di masjid. Nah itu dakwahnya ibulah kepada suami. Agar suami itu sholatnya di mana? Di masjid. Ini enggak diceritakan sama ustadz. Gimana Satya, suami anak tuh enggak sholat di masjid. Anak susah udah Ya Allah, ngapain ibu pakai cerita suami ibu sama ustadz? Apa kepentingannya itu ustadz? Teman bukan ya? Si ustadz juga enggak tahu kali suami ibu yang mana. Maksud mungkin ya disinggung-singgung ustadz nanti. Ya kalau suami ibu hadir, kalau suami ibu enggak hadir. Kan seperti itu. Enggak perlu diceritakan gitu. Ibu perbaiki suami ibu kan seperti itu. Nah, termasuk berkaitan dengan hartanya. Mentang-mentang suami tajir nih semuanya ingin dibeli. Setiap hari ngundang teman-teman. Ya Allah. Awal kawin sih mungkin oke-oke aja kita. Aduh, sudah 6 bulan lewat nih. Ya Allah masih aja kelakuan istri begini nih. Dan gak tanggung-tanggung kadang. Subhanallah kalau ngundang orang makan. Subhanallah 20 juta habis. Subhanallah. Ada aja acaranya. Kalau hari-hari 3 juta,
Subhanallah. Ya suami mungkin ada kemampuan seperti itu. Tapi kalau dibikin tiap hari, peninglah suami ibu. Jagalah harta dia seperti itu. Suami ibu sayang sama ibu, makanya terus dikasihkan nafkah. Kalau nggak sayang mungkin sudah ditinggal. Ya, karena boros banget dalam penggunaan harta kan seperti itu. Makanya ibu-ibu berkaitan dengan harta yang telah diberikan oleh suami itu, tolonglah gunakan sebaik mungkin. Cobalah kita itu menjadi orang yang wara dan zuhud. Wara itu artinya apa? Meninggalkan yang haram dan meninggalkan subhat. Kalau zuhud itu adalah ya meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, yang tidak ada manfaatnya buat akhirat dia. Itu zuhud namanya. Makanya orang yang zuhud itu pasti wara. Nah, maksudnya apa kalau yang zuhud itu? Dia menggunakan harta suaminya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dia. Sesuai dengan hajat diri dia dan anak-anak dia dan rumah tangga dia. Sesuatu yang gak perlu, cuma sekedar hasrat dan keinginan, gak usah dibeli bu. Bukan begitu? Contoh nih, buka puasa. Subhanallah, mata panas. Semuanya ingin dimakan, bukan begitu? Padahal kan 3 macam cukup dong. Itu juga gak habis. Apa menu kita hari ini yang, oh banyak kita. Ada kapsa, ada kebuli, ada bakso, ya, ada nasi uduk, dan ada somai, ada batagor. Ya Allah, siapa yang makan? Oh enggak, tadi gak enak, kita beli aja tuh kesian. Ada orang jualan. Ya Allah ya Rabb. Setelah buka puasa, gak dimakan tuh. Paling banter bakso doang yang dimakan. Nah itu maksudnya, ini butuh gak kita makan ini gitu loh. Disesuaikan. Termasuk misalnya berkaitan dengan pakaian. Ibu kan udah banyak pakaian bu. Masa setiap ada kawinan, padahal itu bukan keluarga juga. Bikin baju lagi, bikin pakaian lagi bu. Begitu ya adatnya bu. Seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, berarti ibu bukan orang yang zuhud. Subhanallah, kayak kajian. Ibu kan sehari 3 kali nih kajian. Ada sebagian teman itu, pagi nih baju hitam. Nanti habis subuh baju coklat. Nanti ya habis asar atau habis maghrib baju biru. Allahu Akbar. Padahal sehari sekali cukup dong pakaian itu. Kecuali kalau misalnya memang kondisi badan dia bau karena nggak pakai deodoran. Sehingga berpengaruh di pakaian dia. Bolehlah diganti. Tapi kan dia pakai, Masya Allah. Mandikan bu setiap pagi. Pakai sabun dong. Ya kan seperti itu. Pakaian sehari sekali itu cukup. Anggaplah 2 kali. Nah ini enggak. Setiap ada kawin, ya Allah beli pakaian lagi nih. Belum lagi kalau dan gak tanggung-tanggung kadang. Beli pakaian kalau Idul Fitri itu sampai 10. Buat apa bu? Dipakai enggak? Oh enggak, nanti dipakai juga gampang. Dipakai pas haidnya, enggak nanti dipakai pas, aduh kadang. Subhanallah, ada orang-orang yang begitu memang. Subhanallah. Dan ada yang hobi, sampai punya kamar khusus kan bu? Sepatu, ada kamar khusus. Tas, ada kamar khusus. Apalagi pakaian. Nah jadi ibu bukan orang yang zuhud. Beli itu bukan atas dasar kebutuhan. Belinya itu cuma sekedar apa? Keinginan. Wallahu a'lam. Berarti ibu gak jaga hartanya suami di situ. Yang ketiga sekarang. Berhias dan memperindah diri untuk suami. Selalu tersenyum di hadapan suami. Bukan senyum seperti orang gila ya, enggak. Maksudnya wajah yang enak. Ya, bukan bermuka masam. Bukan muka yang ditekuk seperti itu. Ya. Berhias dan memperindah diri. Jangan, maaf banget nih. Ibu kalau keluar nih, dandanan rapi, Masya Allah. Ya, dandannya lama lagi. Berbagai macam bebauan badan hilang. Tapi ketika berjumpa dengan suami, habis di dapur kali ya. Itu bau ketek bercampur dengan bau bawang, bawa minyak ya, dan seterusnya. Minyak goreng dan seterusnya. Padahal dia tahu suaminya akan datang nih habis asar atau apa. Jangan bu ya, jangan. Hati-hati, sebab itu loh bu, suami ibu kelain hati loh. Itu sebabnya salah satunya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, yang keempat, hak suami. Istri harus selalu berada di rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami. Jadi usahakan kalau keluar rumah itu info ya. Kalau ibu sih bukan izin ya bapak-bapak, info. Hari Selasa jam 9:30 sampai jam 11 kajian di MT Hidayah. Oke ya, di Sakinah. MT Sakinah apa Hidayah sih? Hah? Hidayah Sakinah, alhamdulillah. Hidayah Sakinah lagi. Kalau dapat hidayah pasti tenang, maksudnya gitu kan. Nah, itu info doang kan Bu? Padahal kalau izin itu kan begini. Yang boleh enggak? Hari Rebu nanti itu jam 9:30 aku ikut kajian MT ya Hidayah Sakinah. Kebetulan yang ngisi keponakan abang juga nih. Ya. Si itu kenal kan? Yang dari itu. Boleh enggak yang? Oh boleh dong, boleh. Masa enggak boleh? Itu izin kan Bu? Kalau ibu-ibu kan enggak. Info. Assalamualaikum. Yang aku ke kajian dulu ya. Ya suami enggak bahasa ngomong lagi udah. Ya deh kajian deh. Benar enggak Bu? Info doang. Kawinan juga begitu kan? Kalau kawinan izin itu begini nih, ini undangan yang kita diundang ini nih. Kita datang gak ya? Seperti itu. Ya pas ada acara ini nih. Bisa gak dipending kita datang duluan atau nanti belakangan? Oh bisa aja sih, itu izin. Bukan begitu? Kalau info hari Ahad nih, kemana lu? Ke kawinan si ini kawinan masa gak tahu ya kan? Aku duluan juga ya. Nanti kamu mau datang enggak Teh? Aku duluan sama bestiku deh. Dulu aja suami yang harus ini kan. Sekarang enggak mau lagi diantar suami enggak mau. Allahu Akbar. Itu namanya info Bu. Jelas Bu ya? Seperti itu kayak beli barang-barang tuh ke pasar nih. Oh tadi bagus nih baju bagus aku beli ini nih. Nah, aku nih. Ya Allah yang dicatat yang minta tadi malam enggak ada yang dibeli satupun. Allahu Akbar. Info, coba kalau suaminya kritik. Kalau enggak bertanduk langsung, subhanallah. Jangan Bu ya, izin Bu, izin. Itu penghargaan ibu kepada suami. Nah, Hatta ikut kajian. Hatta ke masjid kan tadi, izin. Ya, suami kan nanya, ke kajian siapa? Kajian si ini. Jangan deh, dia si A. Oh gitu ya. Nah itu kan bagusnya izin dengan apa? Suami kadang jangan dianggap Bu ya. Suami itu ya tidak paham tentang din dan agama. Seakan-akan ibu yang lebih pintar daripada suami. Suami memang kajian itu mungkin sepekan 2 kali atau mungkin 1 kali. Tapi nyerap langsung. Ibu-ibu memang benar sehari 3 kali. Tapi nyerapnya lambat. Bukan begitu Bu? Nah. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima. Jangan seseorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya kecuali atas izin suami. Keluarga, meskipun keluarga nih. Kita bilang, makanya mendadak-mendadak tuh gak bagus Bu ya datang ke rumah orang itu. Kita telepon dulu, jangan-jangan dia ada kesibukan atau apa. Hatta keluarga kita, hatta kerabat kita. Kita telepon dulu, Amo, antum ada di rumah enggak Mi? Om, ada di rumah enggak? Oh ada, boleh enggak Anda mampir? Ahlan wa sahlan. Diizinkan dong. Tapi kalau misalnya, Ana lagi di luar nih, kapan di rumah? Ana nggak tahu deh, kayaknya seharian hari ini. Ya, besok deh ya, besok atau lusa dia datang ya, nanti info lagi ya. Itu kan adab, etika. Jangan tahu-tahu datang, ya Allah kita nggak persiapan sama sekali, pakai datang ke rumah kita, mau tidak mau dong GoFood kita kan, seperti itu. Allahu Akbar. Nah termasuk ibu-ibu, ibu benar, yang dimasukkan itu teman-teman ibu. Tapi izin sama suami Bu. Izin sama suami. Nah wallahu a'lam. Memang benar itu keluarga ibu. Tapi tolong izin sama suami. Tapi kan kata-kata ibu kan info doang. Suami menurut ibu pasti mengizinkan. Yang keenam. Yang keenam sekarang. Ini untuk menguatkan yang tadi ya. Menjaga harta suami tadi itu. Tambahan sih sedikit ya. Istri harus menjaga harta suami dan tidak menginfakkannya kecuali dengan izinnya. Ya, artinya ibu dititipkan
setiap hari uang 200.000. Ada pekanan lagi 1 juta, bukan begitu Bu? Ada bulanan lagi 3 juta. Ada lagi nanti Ramadan, itu 20 juta, bukan begitu Bu? Enggak. Ini menghayal dulu Bu ya. Ini suami yang baik begitu kan. Nah, ibu memang punya hak, ibu sudah itu. Tapi ketika ibu mau menginfakkan, bersedekahlah anggap. Ya, ibu info kepada suami, yang aku mau beli ini boleh enggak ya? Aku beli itu boleh enggak? Nah itu harus izinlah, laporan dulu kepada suami. Tapi suami nggak pernah tuh ngomong dia beli tas yang bagus, beli sepatu, info juga. Cuma memang lebih duluan beli, baru diinfokan setelah beli. Karena menurut pengalaman dia, kalau setiap kali diinfo selama dia 15 tahun ya berumah tangga, pasti nggak diizinkan oleh istrinya. Nah ibu pun juga begitu. Meskipun pada ujungnya nggak baik, mungkin nggak diizinkan gitu loh. Subhanallah, makanya kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, wala tunfiku imra'atun syai'an min baiti zaujiha illa bi'idni zaujiha. Janganlah seseorang istri menginfakkan sesuatu pun dari harta suaminya. Janganlah seorang istri membelanjakan sesuatu pun dari harta suaminya kecuali atas izin suaminya. Wala to'am, termasuk makanan juga. Kata Rasulullah, zalika afdal amwalina. Kata Rasulullah, bahkan makanan adalah harta yang paling berharga. Cuma kan suami itu baik banget Bu, gak ada suami yang menanyakan, kenapa beli ini, kenapa beli makanan itu. Ibu kan hari-hari karena gak bisa masak kali Bu ya. Sudah 20 tahun berumah tangga atau 30 tahun berumah tangga, rata-rata gak bisa masak, paling bantar ceplok telur. Ceplok telur Bang, sama masak air. Dulu ingat gak awal kawin Ibu? Ketika masak air aja, ini masak apa enggak, itu kan pakai dicicipin dulu, iya kan seperti itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahnya tuh ada alat pemasak itu yang bisa bersuara cut bunyi. Oh baru paham. Nah, oh kalau bunyi berarti udah masak nih kan begitu. Alhamdulillah. Untuk menutupi kekurangan dan aibnya ibu kan begitu. Nah suami nggak mempermasalahkan ibu beli makanan, bukan begitu. Kadang di kajian, ya Allah Ustaz, makanan enak-enak Ustaz. Ya, masa harus laporan juga. Sampai suaminya kadang mengatakan, udah deh beli. Yang aku pingin beli pastel boleh enggak? Yang aku pingin beli sosis Solo boleh enggak? Subhanallah, kata suaminya, halal semuanya. Nah makanya sebagian ulama mengatakan, kalau itu memang perlu untuk dilaporkan, laporkan. Tapi kalau kita tahu nih, suami kita baik banget kan, kalau kita beli apapun, insya Allah yang berkaitan dengan makanan itu setuju-setuju aja. Gak pernah dia omongan protes, maka kita gak perlu izin gak apa-apa. Karena bikin sumpah suami, lagi rapat nih suami. Ya Allah telepon, ya yang lagi rapat nih kenapa? Enggak, aku mau minta izin aja mau beli pastel sama Umi ini boleh enggak? Astagfirullahaladzim, boleh setahun aku izinkan sudah. Nah, iya, nah. La haula wala quwata illa billah. Ini saking mengajinya, memang di MT Hidayah Sakinah kan begini. Subhanallah. La ilaha illallah. Taib yang ketujuh secara singkat ini, sudah jam 11 saya hampir. Janganlah seseorang istri melakukan puasa sunnah, sedangkan suami berada di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh seorang istri melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah tersebut kecuali dengan izin ya suaminya, kecuali atas izin suaminya. Naam. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kenapa begitu? Karena suami itu punya hak menikmati apa yang ada pada ibu. Artinya ketika dia di rumah ada hasrat dan keinginan, ibu puasa kan, ya terasa nggak mungkin dia menginginkan hajat tadi itu. Makanya kalau sekiranya ibu ingin puasa sunnah dan kebetulan suami cuma ada di rumah, ya minta izinlah kepada dia. Ya, artinya kalau minta izin dan mendapatkan izin kan berarti suami itu besok nggak ada keinginan hajat untuk yang melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan.
Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suaminya maupun keluarganya. Nah ini biasanya kawin sama orang kaya nih, orang tajir ya. Karena menyebut-nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 264. Start, ini biasa nih. Suami itu memang dia alhamdulillah soleh. Kebetulan punya wajah yang ganteng dan handsome. Tinggi semampai, kulit putih bersih. Dia kawin dengan seorang perempuan yang tajirah, yang kaya. Dan padahal dia tersebut sebenarnya nggak ingin kawin sama dia. Karena atas desakan orang tuanya atau om-om dari perempuan tersebut mau kawinlah. Kata si laki-laki tadi, aku nggak ada fulus. Aku kan beda jarak, jauh banget tingkatannya. Bukan 1 tingkat 2 tingkat ini. Gak apa-apa, nanti kita modalin. Bukan begitu ibu? Gampang, nanti kantor yang di situ kamu yang jaga. La haula wala. Subhanallah. Dikasihlah modal atau kerja dengan istrinya, bukan begitu? Sebenarnya plus minus ya. Karena kan berharapnya seperti Ibunda Khadijah begitu. Beda jauh tentunya. Makanya ketika laki-laki ditanya, gimana ketika antum kalau cari perempuan? Kayak Ibunda Khadijah. Waduh, berat juga nih orang. Subhanallah ya kan? Kenapa? Ketika dikatakan Khadijah kan tidak hanya sekedar masalah kecantikan, tapi ada fulus nih perempuan kan seperti itu. Wal'iyadzubillah, bapak-bapak, sebagai laki-laki itu jangan suka nebeng sama istri. Bahaya buat kehidupan antum. Tunjukkan kita laki-laki. Kalau perlu kita yang ngangkat dia. Bukan kita yang diangkat oleh dia. Ini subhanallah. Kalau kita pingin kawin juga dengan perempuan yang mungkin agak kaya. Kelasnya itu jangan terlalu jauh. Ya, artinya jangan sampai 10 tingkat atau 20 tingkat. Kelasnya itu 1 atau 2 aja. Yang insya Allah kita bisa melewati tuh tingkatan itu. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian. Apalagi yang kurang agamanya. Bukan begitu? Apalagi nanti kalau kita qadarallah ditakdirkan. Dengan modal dari istri tersebut. Subhanallah. Allah kayakan kita. Kemudian ada keinginan-keinginan yang ingin kita lakukan ternyata di atas kontrolnya istri kita. Waduh, itu berat. Makanya ketika kita ingin jalan-jalan ke sini nggak boleh. Kalau begini, kalau ke situ nggak boleh. Ya, jalan-jalan nih, kita menikmati nih. Enggak. Sayang, fulus. Karena biasanya yang kasih modal tuh biasanya bakhil tuh. Ujung-ujungnya. Kalau ini kan karena sudah lama gak nikmati. Dari kecil sampai dia kawin. Belum pernah menikmati yang begitu-begitu. Akhirnya seperti itu. Tapi kontrolnya tetap tinggi tuh. Abahnya, omnya, ya, uminya. Ya, dan macam-macam sudah. Allahu Akbar. Padahal kita ini ingin kebebasan. Apalagi antum ingin kawin lagi. Kayaknya susah banget itu. Nah, karena orang seperti itu pasti di sininya ada chip tuh. Kalau macam-macam bunyi ceng 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 gitu. Nah orang yang begitu, yang dimodalin begitu tuh biasanya maaf nih. Subhanallah dirantai habis tuh, dirantai kemudian digembok kuncinya dibuang ke laut. Subhanallah. Jadi kalau ada apa-apa nih, aku tanya istriku dulu ya. Ya Allah, jadi pengurus masjid tanya istri dulu. Ya Allah, kita kadang. Gimana Pak, mau gak jadi penitia untuk kajian ini? Aku tanya istriku dulu ya. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Mi, gak usah diajak dia. Bikin sumpah kita aja. Nanti kalau beli makanan, dia minta izin juga sama istrinya. Allahu Akbar. Karena itu berat nanti. Makanya nih, wahai para laki-laki, antum itu punya tanggung jawab. Jangan suka yang begitu. Apalagi nih bank hidup, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Laki-laki kok gak punya harga diri banget ya, seperti itu. Nah bahaya, siapapun dia. Gak sama lah dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah memang subhanallah, dia tersebut membebaskan Nabi SAW untuk apa? Menggunakan harta beliau untuk dakwah ini, beda. Kalau yang, maaf, harta yang sudah ngaji sekalipun, berat mereka itu, berat. Makanya janganlah sudah kita sebagai laki-laki kita yang memberikan nafkah. Bukan istri kita yang ngasihkan nafkah sama kita.
Jelas Bapak? Subhanallah. Apalagi tinggal ya di tempat mertua indah. Waduh, nggak enak banget di tempat mertua. Subhanallah. Bayar listrik kagak. Subhanallah. Hari-hari enggak. Itu makan ditakar Pak. Mau makan banyak diliatin sama mertua. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Nggak enak banget. Kita ribut sedikit diketok kamar kita. Lu apain anak gue? Kan begitu kadang. Astagfirullahalazim. Makanya nih antum kalau nggak punya nafkah secara finansial, antum kalau nggak ada kerjaan lebih bagus puasa aja dulu. Banyakin puasa sunnah. Kalau masih menggebu-gebu syahwat antum, puasa Nabi Daud. Kalau masih menggebu-gebu, tiap malam tahajud, qiyamul lail. Supaya promo syahwat antum berkurang dan hilang. Seperti itu. Nah, jangan. Makruh menikah tanpa ada nafkah. Jelas ya? Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau terjadi juga Ustadz, nah itulah tugasnya perempuan tadi. Ibu kan yang mau kawin sama dia. Subhanallah. Kan waktu kajian di Hidayah Sakinah juga ada yang jualan kitab kan di depan situ, ganteng banget Masya Allah. Kemudian ditawarkan, Tat ngomong deh Tat, kali mau sama anak-anak. Oke, ngomong. Anak Ustadz gak ada full Ustadz, dia jauh tajir. Enggak, dia bilang udah inti gak jualan buku lagi. Inti akan jaga ini. Anak gak mau begitu, tapi karena dipaksa, ya kawin juga. Subhanallah ya kan. Itu memang paling bagus untuk mengikat laki-laki supaya jangan kemana-mana. Tapi ada kalanya suami yang begitu kalau sudah Allah kasih anugerah nikmat, godaan muncul lagi nanti. Ya seperti itu. Walhasil ya ketika terjadi juga pernikahan, kemudian dikasih modal, nggak mungkin dong dia membiarkan suaminya ketika di MT Sakinah ya atau Hidayah Sakinah ini masih jualan buku. Suaminya siapa? Suaminya si ini. Istrinya datang pakai Mercy di sini. Si suaminya pakai buku, pakai motor butut. Nggak mungkin kan begitu? Jauh banget. Pasti akan disediakan mobil juga. Bukan begitu Bu? Nah, tapi nanti ketika ada problem, diungkit-ungkitlah masalah. Ya enggak Bu? Nah, yang sepadan aja deh. Nanti ada dalam perkawinan itu yang sepadan. Jangan terlalu jauh banget seperti itu. Ada teman, Sat, inti kan kenal sama gubernur Sat. Bisa enggak Sat? Atau kenal sama wali kota atau bupati. Anak punya anak laki-laki nih, kali bisa dijodohkan sama anaknya dia. Subhanallah, kita bilang nih orang magrum kali ya. Kita bilang offset juga nih orang. Ya. Subhanallah, Pak saya nggak bisa Pak kalau ngomong begituan. Enggak Ustaz, inti kan dekat banget begitu. Meskipun dekat Pak, tapi saya nggak mau. Udahlah biar aja anak antum aja datang sendirian ke tempat dia. Atau antum datang kepada dia. Kenapa? Ada hal-hal yang gak bisa untuk disatukan. Jelas ya? Seperti itu. Makanya kadang tuh ada perempuan nih. Subhanallah. Dia demen dengan satu laki-laki. Sudah kawin. Gak apa-apa. Jangan. Kamu gak bakalan kuat. Oh Ustaz gak mau? Jangan. Kamu gak bakalan kuat. Kita tahu dia lah gimana keadaannya dia. Kemampuan juga gak mampu. Maka gak usah lah. Maksain tetap, akhirnya terjadi. Cuma 3 bulan bercerai lagi. Kenapa? Benar kata omongan Ustadz. Ya udahlah, sudah terjadi qadar Allah masya'a fa'al. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu yang keberapa? Ke-8, ke-9. Ya secara singkat ya, istri harus ridha dan menerima apa adanya. Berkaitan dengan keadaan suami. Jangan ia membebani suami dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Makanya penting untuk menikah, Kak. Benar nih mau menikah dengan si ini. Iya, sudah cocok banget, Kak. Dia kerjaan ini loh, Kak. Iya, aku tahu. Siap ya. Dia paling banter dapat sebulan 3 juta. Kakak kan gak sanggup begitu. Biasa kan dapat 50 juta. Enggak apa-apa. Gampang kok masalah itu. Ya udah. Nah, karena si perempuan ini kebutuhan banyak, dia nuntut suaminya, minta ini, minta itu. Subhanallah, jantungan lah suami. Ujung-ujungnya pasang ring. Kalau sudah pasang ring, setiap kali istrinya ngomong ngos-ngosan. Ada apa lagi ini, ada apa lagi. Nah makanya, subhanallah kita ingatkan tuh perempuan. Kan dulu situ yang mau, kan aku udah ngomong.
Dia nggak bakalan sanggup untuk masuk ke alam kakak, tapi kakak maksain. Ya tapi kan ini, udah deh kadar Allah semuanya. Nah dia nggak sanggup. Bayangkan baru kawin aja setelah beberapa bulan, awal kawin kan masih mesra-mesraan. Sudah 6 bulan timbul dong. Enak juga ya pakai Louis Vuitton ya. Enak juga pakai Gucci. Suaminya dengar langsung udah pura-pura tuli nih. Subhanallah. Nah ketika sudah setahun lewat, sudah mulai tuh dengan intimidasi, ancaman. Pokoknya beliin ya, kalau nggak beliin, nah gini, udah tuh. Akhirnya tuh mulai tuh, tahu-tahu kadang di masjid pingsan, terus suaminya nam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kadang begitu itu. Astagfirullah, sesuai kemampuan. Makanya nih, Allahu Akbar ya, ibu-ibu kan punya anak nih, tahu kondisi ibu dengan anak ibu itu gimana kehidupannya. Kalau cari mantu ya yang sepadan, yang sesuai kemampuannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sunnahnya kok begitu. Yang ke-10, istri harus bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Sabar ya. Jangan ia marah kepada mereka di depan suami. Allah. Kan kadang nih anak ente nih. Anak lo nih begini nih. Astagfirullahaladzim. Anak baru datang. Nah, kenapa sih? Nah akhirnya kan kalau suami yang galak juga yang ikut suami. Ambil sabuk langsung dipukulin anaknya. Astagfirullah. Itu anak lu. Hasil lu tuh. Didik yang benar. Anak itu yang akan menjaga kita. Kita ini akan tua. Siapa yang merawat kita? Anak. Kalau misalnya dia ingat akan kelakuan kita di masa dia kecil. Dia akan balas nanti. Dia akan balas. Hati-hati. Makanya berbaik-baiklah dengan anak itu. Jangan kita main pukul. Jangan kita main cubit ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih kadang senyum tapi cubit. Enak kan? Enak kan? Sis. Subhanallah. Atau bawa cabai sebanyak-banyaknya dimakankan ke mulut anaknya. Rasain. Kalau masih begini juga. Pedas enggak? Oh mama. Subhanallah. Kejam banget tuh. Ibu tiri aja enggak begitu bu. Astagfirullah. Ibu tiri tuh enggak begitu. Ibu kok begitu banget. Ibu ini menyubit nih. Nyubit ini yang luar biasa. Cubitannya itu bertanda sampai seminggu. Sampai sepekan kadang. Nah ma'azubillah. Jangan bu, itu anak ibu, hasil ibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ke-11 ya. 11 sekarang. Istri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua suami dan kerabat suami. Nah, ini penting. Ya, kita katakan kalau kita kawin dengan seorang perempuan, bapak-bapak mau tidak mau, kita harus hubungan dengan ipar kita, hubungan dengan orang tuanya, bukan begitu? Kita sudah bilangin, ya akhi, memang tuh anak Masya Allah. Masya Allah tuh anak, solehah, cantik lagi. Tapi adiknya 11. Kebetulan nih perempuan paling tua. Kebetulan abahnya bukan miskin, sederhana, tapi gak kaya-kaya banget. Antum siap? Oh anu siap Ustaz. Maksud siap apa Ustaz? Siap segala-galanya. Suatu saat, ini kakak yang paling tua yang kamu kawin ini. Kalau ada kebutuhan apapun kembali kepada kamu. Mau enggak? Karena yang namanya kawin itu tidak hanya sekedar antara kamu dengan tuh perempuan. Oh enggak siap segalanya. Sudah cinta kan orang kalau sudah cinta itu harta kotoran kucing rasa coklat sudah. Subhanallah. Ketika sudah kawin problem datang kan. Ini ipar-ipar datang terus. Nginap di rumah kali. Ya, kemudian ada hajat apapun. Ada yang sakit kita yang disuruh ngantar rumah sakit ke dokter sama pulus-pulusnya lagi. Kemudian nanti ipar nggak kerja kita yang menyantuni. Nah itu risikonya udah. Antum kata antum sebelum kawin sudah siap. Itu loh maksud anak. Nah makanya oleh sebab itu dilihat juga. Itu yang membuat nih si laki-laki ini si suami nggak jadi baik kepada orang tua si perempuan atau mertuanya. Atau kepada siapa? Kepada ipar-ipar tadi. Masa sama ipar berantem? Subhanallah. Pernah gak antum mendapatkan? Bapak ibu pernah gak mendapatkan sama ipar berantem? Banyak. Bukan sedikit. Sama mertua? Bukan banyak dikit itu ibu aja. Sedikit. Nah itu termasuk juga sama perempuan. Kak, laki-laki ini sih baik kak. Cuma ibunya uminya si laki-laki ini punya lisan ada 5 kak. Kakak siap? Subhanallah.
Jongornya itu, wah itu kalau ngomong sepatah kata aja, itu langsung hati ini jadi menangis yang luar biasa sampai berpekan-pekan. Siapkah? Gak apa-apa, aku sudah kuat mental kok. Oh, tayyib kalau begitu, gak ada masalah. Kalau seperti itu, sudah kawin, benar aja. Lo jadi perempuan harusnya bisa masak. Jangan beli terus di luar. Kesian anak gue. Lo lucutin tuh harta. Ya, tuh mulai tuh. Nggak begitu Bu? Iya kan? Belum. Lo jangan banyak-banyak. Ya, sewa hadama, pembantu. Emang lo nggak bisa nyuci ya? Hatta pakaian dalam anak gue. Lo serahkan sama hadama, sama pembantu. Ada nggak semua itu ngomong gitu Bu? Udah belum lagi makanan. Makanan apa nih? Asinnya banyak banget. Aduh udah. Aduh Ustadz gak kuat Ustadz. Aku kan sudah bilang lisannya ada 5. Udah salah sendiri. Udah terserah. Mau tidak mau sudah kawin berbaik-baik deh. Yummy, yummy, yummy. Semua begitu. Kamar nangis nanti. Subhanallah. Akhirnya kan minta apa? Minta rumah sendiri. Ya, anak-anak yang diojok-ojokin. Ya, kalau lu pindah rumah lu anak durhaka. Anaknya kan jadi gak enak lagi. Allahu Akbar. Aku kan sudah bilang. Mulutnya ada 5 nih. Ya sudahlah. Cuma kedeman ya sudah bismillah. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah kawin ya sudah mau gak mau. Kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan mertua kita yang model seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.